Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Akhwan wa akhwat, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Tauhid oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu fadlut tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keterangan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang digugurkan dengan tauhid, atau tauhid adalah penggugur dosa. Kita sampai pada dalil yang berikut yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini, yaitu dalil yang kelima. Kata beliau, walid Tirmidzi wa hassanahu an Anasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan bagi Imam Tirmidzi, yakni dalam riwayat Abu Isa At-Tirmidzi, wa hassanahu, dan beliau menghasankannya, yakni Al-Imam At-Tirmidzi menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Anas bin Malik, qala Allah Ta'ala, yakni Allah yang maha tinggi berfirman. Hadis qudsi, ya, yakni Anas bin Malik berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah azza wa jal, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
Tsumma laqitani, kemudian engkau bertemu denganku. La tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Niscaya pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula, kata Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini datang dalam beberapa redaksi. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Anas bin Malik, sebagaimana telah berlalu kita sebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam beberapa pelajaran. Bahkan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah untuk beliau. Rasulullah mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladah wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anak-anaknya. Banyakkanlah hartanya dan anak-anak. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Begitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan doa Rasulullah ini makbul. Makbul. Sehingga Anas bin Malik termasuk di antara manusia yang paling banyak anaknya. Begitu pula paling banyak hartanya. Sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa kebun atau ladang Anas bin Malik itu dalam 1 tahun 2 kali panen. Ya, kalau punya orang itu 1 tahun 1 kali panen. Ya, punya Anas bin Malik 1 tahun itu 2 kali panen. Keberkahan dan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, yakni Anas bin Malik, atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Dan hadis ini sebenarnya Al-Imam At-Tirmidzi Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab meriwayatkan di sini mengambil penggalan bagian akhirnya. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan konteks yang panjang, lafadznya panjang. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa kata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma makana minka wala ubali. Wahai anak Adam,
Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Niscaya aku ampuni engkau atas dosa apapun yang kau perbuat. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Kata Allah, ya bna Adam, law balagat dunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Dan kemudian di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu mencapai penjuru langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, ghafartu lak, niscaya akan aku ampuni engkau, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau sekiranya, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau bertemu denganku, berjumpa denganku tanpa mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha magfirah, niscaya akan aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula, yakni sebanyak sepenuh bumi, dari sebanding dengan dosa-dosa yang engkau lakukan itu. Ini konteks lengkapnya dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga ya ikhwan, hadis yang semakna disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Abu Dzar Al-Ghifari, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis qudsi, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila qurabal ardi khati'ah thumma laqiyani la yusyriku bi ja'altu lahu mithlaha magfirah. Ya, barang siapa yang berbuat dosa sepenuh bumi, thumma laqiyani, kemudian dia menjumpaiku, la yusyriku bi, dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, ja'altu lahu mithlaha magfirah, niscaya aku berikan atau jadikan kepadanya, sediakan kepadanya ampunan sebanyak itu pula. Aku sediakan kepadanya ampunan sebanyak itu pula. Nah, ala kulli hal ya ikhwan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana ketika mengumpulkan jalan-jalan periwayatannya, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Adapun disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, di dalam kitabnya beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa hadis ini isnaduhu la ba'sa bih, sanadnya tidak bermasalah, sanadnya tidak bermasalah. Nah, ala kulli hal ya ikhwan, hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah mengakhiri bab ini, bab yang pertama ini, dengan hadis ini.
Jadi dalam bab pertama ini ada 5 dalil disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan dalil yang terakhir sebagai penutup bab adalah hadis Anas bin Malik yang ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah. Kenapa kita katakan atau kita sebutkan tadi beberapa jalan periwayatan, diantaranya juga disebutkan oleh hadis Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat Imam Ahmad, ya karena memang riwayat Tirmidzi ini diperbincangkan oleh para ulama, sehingga sebahagian ahlul hadis menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun sebagaimana kita katakan tadi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dengan mengumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Nah, maka ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hadis ini sebagai penjelasan bahwa betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira dengan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang menjaga kemurnian tauhid, mereka tidak merusak tauhid mereka dengan kesyirikan, sehingga barang siapa datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa tauhid dan dia tidak merusak tauhidnya dengan kesyirikan, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya bagaimanapun keadaan dosa-dosanya. Ya, bagaimanapun keadaan dosa-dosanya. Ya, tentunya sebagaimana telah berlalu dalam beberapa pelajaran, kita katakan bahwa setiap dosa adalah merupakan bentuk kedzaliman. Setiap dosa adalah merupakan bentuk kedzaliman. Dan kedzaliman itu secara garis besar ada 3 jenis, ada 3 bagian. Ada satu bagian yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesyirikan kepada Allah. Maka dari itu, ketika seseorang melakukan suatu kedzaliman selain daripada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuninya. Ya, Allah pasti akan mengampuninya. Nah, hatta kedzaliman yang dia lakukan itu adalah kedzaliman yang tidak akan dilewatkan oleh Allah, yang pasti Allah akan menegakkan qisas atasnya. yakni kedzaliman yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ya, kedzaliman yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Nah, di antara 3 jenis kedzaliman itu, yang pertama adalah kedzaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Kedzaliman yang berkaitan dengan hak Allah saja, yakni antara hamba dengan Allah. Maka kedzaliman antara hamba dengan Allah, maka Allah ini maha luas rahmatnya. Allah maha luas rahmatnya, yaitu bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ya, wa yaghfiru duna ma dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang kedua adalah kedzaliman yang berkaitan dengan hak hamba. Kedzaliman yang berkaitan dengan hak hamba ini Allah tidak akan melewatkannya. Pasti Allah akan menegakkan hukum atasnya. Ya, pasti Allah akan menegakkan hukum atasnya. Sehingga ya bisa jadi dia dikisos, ya kemudian berlaku kepadanya apa-apa yang mestinya berlaku. Yang ketiga adalah kesyirikan. Dan kesyirikan inilah yang merupakan kedzaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis ini dia ada pengecualian. Disebutkan bahwa ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, berarti dia lolos dari kedzaliman, ya, syirik. Ya, orang ini lolos dari kedzaliman syirik. Maka niscaya apa?
dengan rahmat Allah yang luas, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah katakan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak itu pula, yakni sebanyak bumi pula. Nah, maka sekali lagi kita katakan, hadis ini sebagai penutup dalam bab ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai suatu bentuk penjelasan bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada hamba yang datang kepada Allah dengan membawa kemurnian tauhid, dengan membawa apa? Kemurnian tauhid. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga bahwa hadis ini sebagai dalil, sebagai bantahan bahwa tauhid, sebagai dalil bahwa tauhid dapat menggugurkan dosa-dosa. Tauhid dapat apa? Menggugurkan dosa-dosa. Sesuai dengan judul bab ya. Sesuai dengan judul bab. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan ya ikhwan, sebab-sebab digugurkan dosa-dosa itu banyak ya. Banyak. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah menyebutkan kurang lebih ada 10 sebab digugurkannya dosa-dosa seorang hamba. Nah, salah satunya di sini dan yang paling agung adalah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, fihi masail. Pada bab ini, pada bab yang pertama ini ada beberapa masalah atau ada faedah-faedah. Padanya terkandung faedah-faedah. Yang al-ula, yang pertama, sa'atu fadlillah. Sa'atu fadlillah, yakni luasnya karunia Allah. Luasnya karunia Allah Azza wa Jalla. Naam. Ats-tsaniyah, yang kedua kata Syekh Muhammad, kasratu thawabit tauhid indallah, yaitu besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Besarnya pahala tauhid di sisi Allah. Ats-tsalitsah, yang ketiga, takfiruhu ma'a dzalika lid-dzunub. Takfiruhu ma'a dzalika lid-dzunub, yakni tauhid juga dapat menggugurkan dosa. Tauhid juga dapat menggugurkan dosa-dosa. Naam. Ar-rabi'ah ya. Ar-rabi'ah, yang keempat. Ini Syekh Muhammad mengeluarkan faedah-faedah dari bab ya. Jadi beliau sebutkan judul bab, lalu beliau sebutkan dalil-dalil, di akhirnya baru beliau sebutkan faedah-faedah ya. Nah, maka ini faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad. Yaitu kata beliau, al-khamisah, yang kelima, ta'ammulul khamsil liwati, ta'ammulul khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Nah, yani perhatikan kelima masalah. Ta'ammul, perhatikan kelima masalah al-lawati fi hadithi Ubadah, yang ada pada hadis Ubadah. 5 masalah yang ada pada hadis Ubadah kita sudah lewati ya, yaitu hadis pertama, hadis Ubadah bin Samit, hadis yang pertama ya. Nah, hadis yang pertama yaitu man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh
wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Jadi ada 5 perkara ya. Nah, ada 5 perkara. Dan ini sudah kita sebutkan pada faedah hadis. Maka di sini ya Syekh mengatakan ta'ammulul khamsil lawati fi hadithi Ubadah. Ya, perhatikan kelima masalah yang ada pada hadis Ubadah. As-sadisah, yang ke-6, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jika annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadithi itban wa ma ba'dahu, jika engkau mengumpulkan antara hadis Ubadah dengan hadis Itban, jika engkau memadukan antara hadis Ubadah dengan hadis Itban, wa ba'dahu wa ma ba'dahu, dan hadis sesudahnya, hadis Ubadah, hadis Itban, kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kalau engkau padukan semua hadis-hadis tersebut, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah, akan jelas bagimu makna atau pengertian kalimat la ilaha illallah, akan jelas bagimu pengertian kalimat la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan akan jelas pula kesalahan orang-orang yang tersesat oleh hawa nafsu, kesalahan orang-orang yang tersesat oleh hawa nafsu, yaitu dalam memahami makna kalimat tauhid. Nah, dari sini kita berikan catatan ya ikhwan, bahwa sebagaimana para sufiyun, mereka tertipu oleh hawa nafsu dalam memaknai makna kalimat la ilaha illallah. Maka ada di antara mereka yang memaknai makna kalimat la ilaha illallah itu dengan makna yang batil. Sebagaimana mereka sampai pada tingkat kekufuran, yaitu mengeluarkan hal-hal yang buruk dan memasukkan hal-hal yang baik ke dalam hati. Begitu pengertian tauhid menurut mereka, ya. Nah, ini batil. Karena akhirnya mereka nanti sampai pada pemahaman wahdatul wujud, yaitu Allah menyatu dengan makhluk. Ya. Allah menyatu dengan makhluk. Kalau dalam bahasa Jawa ini namanya manunggaling kaula Gusti. Ya, jadi Tuhan itu menyatu dengan makhluk. Jadi batil. Ya, ini batil. Ada juga di antara mereka yang memaknai makna tauhid itu dengan pengertian tauhid rububiyah, yaitu bahwa Allah Esa dalam penciptaannya, ya, dalam pengaturannya, ya sebatas pada rububiyah saja. Nah, ini juga batil. Maka saya mengisyaratkan, kalau kita memperhatikan hadis-hadis tersebut, lalu kita padukan, ya, di hadis Ubadah, hadis Itban, dan hadis setelahnya, maka kita dapati bahwa pengertian yang sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah itu, dan kita juga dapat memahami kekeliruannya orang-orang yang tertipu dengan hawa nafsu ketika berhadapan dengan makna kalimat la ilaha illallah. Nah, as-sabi'ah, yang ke-7, kata Syekh, at-tanbihu lisyarti alladhi fi hadithi itban. Nah, yaitu apa? Tanbih, peringatan, ya, peringatan, yakni perhatian atau peringatan
terhadap syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis itban. Syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis itban itu syarat apa? Ya, syarat dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu syaratnya ikhlas. Di sini disebutkan hadis itban. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia mengharapkan dengan itu apa? Pahala berjumpa dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di sini ikhlas. Syaratnya yabtaghi bidzalika wajhallah. Bukan hanya sekedarnya mengucapkan saja, bukan. Ya. Bukan hanya sekedar dia apa? Mengucapkan. Tetapi ada syaratnya, yaitu yabtaghi bidzalika wajhallah. Jadi syaratnya ikhlas. Nah, kalau orang dia sekedar mengucapkannya saja, maka orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mereka akan apa? Tidak mungkin mereka akan menolak untuk mengucapkan kalimat ini. Tapi kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, yang konsekuensinya mereka akan menghindari ya sekutu-sekutu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka akan menghindari sekutu-sekutu bagi Allah. Tidak boleh mereka membuat ya sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ketika Rasulullah mengatakan kepada mereka qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kenapa? Ya karena mereka tahu bukan hanya sekedar mengucap. Iya, bukan hanya sekedar mengucap. Nah di sini kita bandingkan ya ikhwan dengan kaum muslimin di zaman ini. Ya mereka banyak di antara mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi padanya syarat-syarat. Tidak apa? Terpenuhi padanya syarat-syarat. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seperti orang ngigau. Seperti orang ngigau, orang mabuk, ngomong tanpa paham apa maknanya, apa pengertiannya, apa konsekuensinya. Ya sekedar ucapkan saja. Maka apa? Batil. Ya. Nah, maka di sini perlu perhatikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab at-tanbih, ya perhatian, ya peringatan, supaya apa? Lisyarti alladhi fi hadits itban, terhadap syarat yang ada pada hadis itban, bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus terpenuhi padanya syarat, yaitu syaratnya ikhlas, ya ikhlas dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, as-saminah yang ke-8. Syekh menyebutkan di sini faedah dari apa? Kandungan dari bab yang beliau sebutkan ini ada 20, ada 20 faedah. Ya. Maka beliau sebutkan as-saminah yang ke-8, qaulul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Yaitu para nabi pun, yakni keadaan para nabi pun yahtajuna litanbih, yakni mereka perlu diingatkan ala fadli la ilaha illallah, terhadap keutamaan kalimat la ilaha illallah. Coba antum lihat para nabi. Yang salah satu di sini adalah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Allah Isa diperingatkan terhadap keutamaan kalimat la ilaha illallah. Yaitu ketika Nabi Allah Isa itu berkata, ya Rabbi allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang aku akan mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Ya. Maka ketika Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah, katakanlah, ucapkanlah wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Maka kata Musa, ya Rabbi kullu ibadi yaquluna hadza. Setiap hambamu mereka mengucapkan kalimat ini. Ya. Musa alaihi salatu wassalam
Dia berkata, ya Allah, setiap umatmu mengucapkan kalimat ini, setiap hambamu. Maka dia diperingati. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diperingati. Apa peringatannya? Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallahu fi kifah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 dengan isinya selain daripada aku, begitu pula bumi yang 7 diletakkan pada satu daun timbangan dan la ilaha illallah pada satu daun timbangan, niscaya malat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat daripadanya. Peringatan kepada Nabi Allah Musa. Iya. Coba antum bayangkan. Para nabi saja membutuhkan untuk diperingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Maka bagaimana selain mereka? Ya, bagaimana selain mereka? Lebih-lebih lagi harus diperingatkan tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Dan banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti tentang kalimat la ilaha illallah. Mereka hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih hobi meminta kepada gunung-gunung, batu-batu, ya, meminta kepada penghuni-penghuni lembah dan seterusnya. Padahal mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka lebih-lebih lagi mereka ini sangat membutuhkan untuk diperingatkan kepada mereka tentang keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Naam. At-tasi'ah, yang ke-9. Faedah yang ke-9. Kata Syekh Muhammad, at-tanbihu lirujihaniha bi jami'il makhluqat ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Naam. Yani penjelasan bahwa kalimat la ilaha illallah yani berat timbangannya. Penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah itu apa? Lebih berat timbangannya. Mengungguli jami'il makhlukat, mengungguli semua timbangan makhluk, mengungguli timbangan seluruh makhluk, mengungguli timbangan seluruh makhluk. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Naam. Padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuhu. Banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut, tapi apa? Ya bisa jadi yakhifu mizanuhu, timbangannya itu ringan. Timbangannya apa? Ringan. Mereka mengucapkannya, hakikatnya kalimat la ilaha illallah itu timbangannya berat, ya. Lebih berat daripada beratnya seluruh makhluk. Lebih berat daripada beratnya seluruh makhluk. Kendati demikian ya ikhwan, ya masih banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi timbangan mereka ringan. Ya, timbangan mereka apa? Ringan. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah itu. Ya, nah, tidak memenuhi syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Ya dia ucapkan sebagaimana orang ngigau saja. Ya, dia hanya sekedar ucapkan, dia tidak tahu apa syaratnya, apa maknanya, apa konsekuensinya. Ya, dia tidak tahu. Nah, dan dia tidak mengaplikasikan konsekuensinya dalam kehidupan dia. Nah, kemudian al-ashirah, yang ke-10, an-nassu ala anna al-ardina sab'un kas-samawat. Jadi nas, ya. Nas di dalam bab ini ada hadis-hadis yang menjadi nas bahwa bumi itu 7 lapis sebagaimana langit. Ya. Bumi itu 7 lapis sebagaimana langit. Nah,
Al-hadiyah asyarah anna lahunna ummaran, bahwa apa? Langit dan bumi itu ada penghuninya. Langit dan bumi ada penghuninya. Dalam bab ini ada terkandung faedah bahwa langit dan bumi itu ada penghuninya. Tersebut di mana? Ya di hadis apa? Tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Tersebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, ya, dan penghuninya, isinya selain daripadaku. Maka langit dan bumi itu ada penghuninya. Kalau di bumi penghuninya ya banyak, ya. Makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, manusia, hewan dan seterusnya. Ya langit pun ada penghuninya. Ya. Di langit pun ada penghuninya. Naam. Ats-tsaniyah asyarah, yang ke-12, itsbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Ya, di sini ada penetapan sifat-sifat Allah. Ya, ada penetapan sifat-sifat Allah. Ya, sebagaimana adanya khilafan lil asy'ariyah, berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Pendapat Asy'ariyah. Naam. Asy'ariyah itu apa ya, kawan? Asy'ariyah itu suatu aliran, suatu pemahaman. Kalau kita sebutkan ya dengan bahasa yang lebih bahasa akademisi itu aliran teologis. Ya. Asy'ariyah itu aliran teologis yang berafiliasi. Pemahaman ini berasal dari seorang yang bernama Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Ini dia yang mencetuskan pemahaman Asy'ariyah ini. Ya, aliran teologis. Ya, suatu aliran pemahaman yang merujuk kepada pemahamannya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Nah, beliau ini apa? Ya, lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat pada tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah atau 936 Masehi, kurang lebih, ya. Nah, ini beliau mempunyai pemahaman tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Asy'ariyah menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Al-Imam Abul Hasan ini Abu Hasan ini beliau di akhir hayatnya itu bertobat, ya. Beliau kembali kepada pemahaman salaf. Yaitu dengan beliau menulis sebuah buku namanya Al-Ibanah. Buku beliau namanya apa? Al-Ibanah. Yaitu beliau menjelaskan di sana pendapat yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ats-tsalitsah asyarah, yang ke-13, annaka idza arafta hadits Anas arafta anna qawlahu fi hadithi Itban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah annahu tarku syirk laisa qawlaha bil lisan. Nah, Syekh Muhammad mengatakan bahwa annaka idza arafta hadits Anas, jika Anda telah memahami hadits Anas, yaitu hadits Anas bin Malik. Hadits Anas bin Malik ini hadits yang kita bacakan di sini, yaitu apa? Qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya, wahai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku, ya, mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian bertemu denganku dengan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebanyak itu pula. Jadi kalau engkau telah memahami hadis Anas ini, arafta anna qaulahu fi hadithi Itban, maka Anda akan mengetahui bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Itban itu,
Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mengharapkan pahala berjumpa atau melihat wajah Allah, annahu tarku syirk, bahwa pemahaman hadis itu adalah tarku syirk, meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan apa? Kesyirikan. Laisa qaulaha bil lisan, bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Bukan hanya apa? Sekedar mengucapkan dengan lisan. Nah, jadi kalau kita padukan ya, kita lihat hadis Anas bin Malik, yaitu datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, yaitu meninggalkan syirik. Maka kalau kita lihat hadis Itban, yaitu Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti pemahamannya dibawa kepada hadis Anas, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Mengaplikasikan dalam bentuk meninggalkan kesyirikan. Ya, mengaplikasikan dalam bentuk apa? Meninggalkan kesyirikan. Nah, yang kemudian ar-rabi'ah asyarah, yang ke-14. Yang ke-14 kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ta'ammulul jami'i baina kauni Isa wa Muhammadin wa abdayillahi wa rasulih. Naam, yaitu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah sama-sama dua orang hamba dan dua orang utusan Allah. Ya. Jadi posisinya sama sebagai nabi dan rasul. Sebagai nabi dan rasul. Jadi bantahan ya kepada Nasraniyah yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Tuhan. Iya. Nah, kalau kita mengamati ta'amulul jami'a baina qauni Isa wa Muhammadin abdayillahi wa rasulih, ya, kita yang memperhatikan untuk al-jam'i baina antara Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, maka ini adalah dua orang hamba dan dua orang utusan Allah. Dua-duanya hamba Allah, dua-duanya utusan Allah. Ya, sama posisinya dalam kenabian dan kerasulan. Ya, mereka sama sekali tidak memiliki hak-hak rububiyah, apalagi sampai memiliki hak-hak ketuhanan, ya, hak uluhiyah. Tidak, mereka hamba Allah dan mereka utusan Allah, sama, tidak ada bedanya. Nah, kemudian al-khamisata asyarah, yang ke-15. Yang ke-15, ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah. Nah, di sini ada satu pengkhususan, yaitu ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimat Allah, yaitu mengetahui keistimewaan Isa alaihi salatu wassalam, ya, yakni bikaunihi kalimat Allah, bahwa Isa itu sebagai kalimat Allah. Sebagai apa? Kalimat Allah. Kalimat Allah yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu Nabi Allah Isa ini diciptakan oleh Allah itu dengan kalimat kun, jadi. Ya, maka jadilah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi apa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala kun kepada Maryam, ya, maka jadilah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Terciptalah Nabi Allah Isa di dalam rahimnya Maryam binti Imran, ya. Nah, as-siddiqah. Maka di sini ada keistimewaan, ya, kekhususan Nabi Allah Isa. Tapi keistimewaan ini bukan berarti serta-merta kemudian naik derajatnya menjadi Tuhan. Tidak. Ya. Oh, ini Nabi Allah Isa itu istimewa sekali. Beliau khusus sekali, luar biasa. Di samping beliau punya mukjizat-mukjizat, beliau ini diciptakan oleh Allah, lahir dari seorang ibu tanpa ada bapak. Istimewa, ya. Maka beliau layak untuk menjadi Tuhan. Oh, tidak. Tidak. Kenapa?
Kalau keistimewaan seperti ini menyebabkan seseorang itu layak untuk menjadi Tuhan, maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam lebih layak lagi untuk menjadi Tuhan. Kenapa? Tanpa mama. Ya. Kalau Nabi Allah Isa ada mama, ya. Ada emaknya. Ya. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam tidak ada bapaknya, tidak ada emaknya. Ya. Nah, kemudian as-sadisa asyarah. Jadi di situ apa? Di situ menjadi argumen, ya. Menjadi pendalilan bahwa keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya itu kemudian tidak serta-merta mereka memiliki hak-hak rububiyah atau memiliki hak-hak ketuhanan. Apalagi sampai menjadi Tuhan. Tidak. Karena kalau istimewaan itu cukup, maka ada yang paling luar biasa istimewa dari penciptaannya. Penciptaan Nabi Allah Isa, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nah, tapi Nabi Allah Adam tetap Nabi, tidak jadi Tuhan. Ya. Maka lebih-lebih lagi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam adalah Nabi, bukan Tuhan. As-sadisa asyarah, yang ke-16. Ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Ya. Mengetahui bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu adalah roh di antara roh-roh yang diciptakan oleh Allah. Ya. Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam adalah roh di antara roh-roh yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Naam. As-sabi'a asyarah, yang ke-17. Ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar. Ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar, yaitu mengetahui keistimewaan beriman terhadap jannah dan nar, ya, beriman terhadap kebenaran surga dan neraka. Nah, as-samina asyarah, yang ke-18. Ma'rifatu qawlihi ala makana minal amal, yaitu mengetahui sabda Rasul, memahami sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala kana minal amal. Ala kana minal amal itu apa? Betapapun amal yang telah dikerjakan, bagaimanapun amal yang telah dikerjakan. Ya, apa pengertiannya? Ya sudah kita jelaskan. Ya, bagaimanapun amal yang telah dikerjakan itu maksudnya dia bukan sama sekali tidak punya amal, ya. Itu sudah kita jelaskan. Ada beberapa pengertian dalam hadis tersebut. Nah, disebutkan di dalam hadis disebutkan di dalam hadis apa? Ubadah bin Samit, ya. Disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit bahwa man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Yaitu barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan dia bersyahadat, bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, kemudian kalimatnya, dan Isa itu adalah kalimatnya, yakni kalimat Allah, yakni kun, alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan dia bersyahadat, bersaksi bahwa Isa alaihi salatu wassalam itu adalah ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bersaksi pula bahwa neraka itu adalah benar, surga pun benar adanya, maka adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun bentuk amalnya, atau betapa bagaimanapun amalnya, ya. Nah, maka kalimat tersebut, ya, ala makana minal amal itu kita sudah katakan bahwa dia mempunyai
dua pengertian ya. Dia mempunyai dua pengertian. Ya sebagaimana telah lewat ya. Pengertiannya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga ya apabila dia telah memenuhi kriteria yang ada dalam hadis ini. Ya. Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Ya. Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, kalau dia telah memenuhi kriteria yang ada dalam hadis ini, maka kesudahan dari orang ini adalah surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Adapun ya pengertian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga, ya namun kedudukannya di surga itu sesuai dengan amalnya. Iya, maka dia bisa amalnya itu kalau sedikit ya katakanlah ya dia di surga yang paling rendah. Amalnya pertengahan ya dia di surga yang pertengahan, kalau amalnya paling banyak ya dia di surga yang paling tinggi, begitu. Ya, ini maksud daripada ala makana minal amal. Iya. Jadi bukan sama sekali dia tidak punya amal ya. Ya, nah, meskipun penafsiran yang demikian juga boleh. Ya, meskipun pengertian yang demikian juga boleh. Itu sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Tapi di sini ya ana ingatkan lagi karena Syekh memberikan di sini faedah ya. Syekh memberikan di sini faedah bahwa faedah yang ke-8 asyara, yang ke-18 itu ma'rifatu qaulihi ala ma kana minal amal. Kita memahami makna daripada sabda Nabi ala ma kana minal amal. Jadi kalau ditanyakan apa pengertian dari sabda Nabi ala ma kana minal amal, maka jawabnya dua, ada dua kemungkinan di situ. Dalam hadis tersebut maknanya ada dua kemungkinan dan dua-duanya sah, dua-duanya sah. Yang pertama apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ini ke dalam surga apabila dia telah memenuhi kriteria yang ada dalam hadis tersebut. Artinya kesudahan orang ini surga. Ya. Yang kedua, Allah memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kondisi amalnya. Amalnya banyak ya dia di surga yang tinggi, amalnya sedikit ya dia di surga yang rendah, begitu. Nah, at-tasi'ah asyarah, yang ke-19. Yang ke-19. Ma'rifatu annal mizana lahu kiffatan. Ya. Mengetahui bahwa timbangan itu kiffatan, dia mempunyai dua daun timbangan. Ya, mizan yang nanti mizan yang merupakan makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk menimbang ya amal perbuatan manusia, menimbang amal-amalnya, menimbang catatan-catatannya itu dia mempunyai dua kifah. Dia mempunyai dua kifah, dua daun timbangan. Dia mempunyai apa? Dua daun timbangan. Itu jelas ya. Jelas terdapat dalam hadis apa namanya? Fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin. Ya, dan la ilaha illallah itu berada pada satu daun timbangan. Maka di sini ada isyarat bahwa timbangan itu mempunyai daun timbangan. Nah, jadi jangan sampai berpikir timbangan ini model bagaimana, tidak. Nah, timbangan ini sudah disebutkan dalam hadis bahwa dia punya daun timbangan. Tapi modelnya, bentuknya ya sudah Allah tidak kasih tahu kita. Ya, terbuat dari apa, tembaga, apa perak, ya tidak disebutkan. Ya, jadi jangan bertanya tentang yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Al-Ishrun yang ke-20. Al-Ishrun yang ke-20, yaitu ma'rifatu dzikril wajhi, yaitu mengetahui keberadaan adanya wajah bagi Allah. Jadi Allah punya wajah. Allah punya apa? Wajah. Sebagaimana dalam hadis, yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Ya, dia mencari dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu apa? Pahala melihat wajah Allah. Maka Allah punya wajah. Ya, di sini Allah punya wajah. Disebutkan dalam hadis. Ya. Adapun penawilan yang batil, maka kita berlepas diri darinya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dan meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul tanpa melakukan tamtsil, tasbih, ta'til dan seterusnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Pertemuan ini kita hanya bisa membaca ya satu hadis dan faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dari bab pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Tauhid ya, sebagai ya, penambah pemahaman
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.